Saya bukan mau mengajar, cuman mau mengingatkan. Mungkin ini hal yang sederhana tetapi udah terlalu lama jadi dilupakan gitu ya. Jadi saya cuma mau mengingatkan aja bahwa kita punya struktur tuh seperti ini ya. Jadi regional, presiden, vice-nya segala macam seperti ini. Urutan otoritasnya pun seperti ini gitu ya. Jadi kita mesti paham nih siapa pemegang otoritas kita di atas kita. Jadi jangan semaunya ya. Begitu juga dengan jangan lompat dari atas turun ke bawah, padahal dia ada bagian yang mesti dilalui gitu ya. Jadi semua berjalan seperti yang seharusnya gitu ya. Nah, kalau kita berbicara tentang full gospel, tentunya saya cuma berharap gini ya, kalau kita kumpul seperti ini, saya tahu bahwa kita datang ke tempat ini kan kepengen ngobrol nih ya, kepengen ngobrol artinya saya bukan ngajar, cuman mau mengingatkan aja gitu ya. Jadi begini, kalau kita berbicara tentang full gospel, kita berbicara tentang dua hal. Yang pertama tentang organisasi, yang kedua tentang organismenya. Ya. Berbicara tentang organisasi tentunya kita tahu bahwa organisasi itu harus di-manage gitu ya. Oleh sebab itu dia mesti di-manage, mesti dikelola dengan aturan-aturan yang ada. Kita bisa belajar semuanya ini ya. Dan juga, tapi kalau orangnya, organismenya bukan dikelola Pak, dipimpin. Karena firman Tuhan bilang dipimpin. Lain sama karyawan ya, you bisa perintah-perintah dia semaunya. Gitu. Tapi kalau di sini, nggak bisa. Karena mereka partner you. Tuhan taruh dia. Gitu. Saudara percaya bahwa keberadaan Anda siang hari ini aja ada di tempat ini karena Tuhan yang pilih. Amin. Tuhan bilang sana berangkat. Roh Kudus bilang berangkat sana. Di sana ada Pak Dali dan teman-temannya. Ya. Kita mau bersharing di sini. Karena sejak awal dalam The Vision Intensified dikatakan aku akan pilih orang-orang siapa yang akan terlibat untuk menggenapi visi Bapak di dalam wadah FGBM FI ini. Andalah orangnya. Andalah orang-orang pilihan. Tadi udah diingatkan oleh Pak Johan. Ya. Anda orang-orang pilihan. Coba saudara tengok ke sebelah kanan Anda. Ya. Itu orang pilihan, jangan sembarangan sama dia. Ya. Itu orang pilihan Tuhan. Ya, kita ada di full gospel karena Tuhan pilih dia untuk terlibat di sini. Amin. Nah, oleh sebab itu mari kita beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus ya, untuk kita yang sudah dipilih. Anda orang pilihan. Katakan saya orang pilihan. Saya orang pilihan. Ya, ya. Supaya nggak ngantuk gitu. Tetapi ya kita mengelola dengan hati dan mengelola dengan pikiran kita, memimpin dengan hati. Oleh sebab itu misi kita yang ketiga itu jangan dilupakan. Supaya setiap orang memberikan hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Maka orang-orang yang hidupnya dipimpin Roh Kudus, maka dia akan memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Apa yang dia mesti kerjakan, dia tahu. Dan apa yang dia kerjakan, pasti Roh Kudus akan menolong dia untuk menggenapinya. Nah, di dalam memanage, di dalam mengelola organisasi, kita nggak semaunya. Konsep-konsep yang lain banyak gitu ya, tapi kita punya batasan nih. Kita punya ADART, kita punya manual yang saya dengar hari ini udah hampir selesai gitu ya, direvisi ya. Dan kita punya job desk dan juga kita punya buku-buku demos ya. Buku-buku demos saya kutip di situ The Vision Intensified karena kalau kita berbicara chapter, nah ini domainnya ada di sini. Ya. Yang lainnya nanti ada di buku-buku yang lain gitu ya. Nah, kalau kita berbicara tentang full gospel, orang sering bilang begini, TNT lagi. Nanti ditanyain gini deh, kalau meeting-meeting juga selalu NP tanya begini, berapa jumlah chapter? Tadi aja disinggung-singgung sama pembicara kita, gitu kan? Pak Andreas, berapa jumlah chapter? Berapa jumlah member? Itu terus. Memang itu ukurannya bro, kalau organisasi. Keberhasilan Anda memanage organisasi Anda dengan baik, ini.
ukurannya. Tadi Pak Andreas udah singgung panjang lebar gitu ya. Nah, tentunya jangan punya chapter yang hari ini ada besok tiada gitu ya. Tentunya chapter yang kuat dan yang memberi dampak. Dampak keluar dan dampak ke dalam. Ya, nanti kita akan lihat nanti. Nah, kalau organismenya ya, kita berbicara, saya berbicara ini khusus untuk teman-teman yang para presiden chapter, para leader. Ya. Brother, orang-orang yang Tuhan percayakan untuk Anda pimpin, harus didoakan. Kenapa mesti didoakan? Coba kita lihat firman Tuhan bilang. Tentunya orang-orang itu orang-orang yang kita pimpin, seharusnya dia memang kita doakan. Ya, karena memang mereka ini orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kita. Oleh sebab itu, brother, Tuhan mau supaya Anda sebagai pemimpin berfungsi sebagaimana seharusnya seorang pemimpin. Ya. Di dalam Ibrani 11 ayat yang ketiga mengatakan gini, karena iman. Kalau nggak punya iman, jangan dibaca lagi, ya. Karena iman. Kita percaya bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Amin. Ini kata firman. Nah, yang selanjutnya, seringkali kita bilang begini, saya pemimpin, kamu mesti taat sama saya. Nanti dulu, Anda pemimpin pencari otoritas, apa pemegang otoritas? Kalau Anda seorang pemimpin pemegang otoritas, Anda wajib untuk mendoakan orang-orang yang Anda pimpin. Karena firman Tuhan bilang gini, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Anda lakukan gak ini? Karena Anda di dalam sebagai pemimpin di dalam full gospel, sesungguhnya Anda itu pemimpin sekaligus pelindung rohani bagi orang-orang yang Anda pimpin. Itulah sebabnya Anda wajib mendoakan mereka. Karena memang mereka yang dipercayakan Tuhan kepada Anda. Diberikan oleh Tuhan untuk Anda pimpin. Banyak kesaksian dari para leader saya terdahulu. Kenapa saya tanya begini, kenapa mereka taat ya? Kenapa mereka mau kalau you suruh apa-apa gitu? Bukan karena apa, Dar. Tiap hari gua doain. Saya biasa doa tuh 1 jam. Tapi berhubung saya punya kedudukan ini, saya mesti pimpin ini, sekarang doa saya jadi 2 jam. Satu-satu saya doain. Jadi kalau saya ngomong santai aja, nanti kita gini ya gitu, nanti kita gini ya. Heran, kenapa sama you kok mau aja nurut mereka ya gitu ya. Jadi pemimpin, jangan sekali-sekali Anda bilang gini, saya ini pemimpin, kamu taat gitu ya. Itu pemimpin pencari otoritas, merasa dirinya punya otoritas, padahal dia tidak melakukan tugasnya dia. Gitu. Nah, yang selanjutnya, jangan merasa dimarahin ya, sorry kalau saya marah-marah nih, gitu ya. Dan selanjutnya, Anda harus mengkaderkan para member. Yang jadi pertanyaan, siapa yang dikader? Bagaimana cara mengkader? Kan itu kan? Nah, jadi ada pelajaran yang lain. Jadi memang harus dikaderkan karena kita mau mempercepat ini. Gitu, ya. Yang selanjutnya, bahwa member kita harus Anda pimpin untuk menjadi murid Kristus. Yang banyak terjadi, mereka bilang gini, saya sudah memuridkan mereka gitu ya. Siapa yang suruh? Siapa yang suruh Anda muridkan? Karena Tuhan ini bilang gini, jadikan segala bangsa muridku, bukan muridmu. Yang dimaksud muridku itu apa? Ini ciri murid. Jadi seorang pendeta besar mengatakan begini, saya udah 25 tahun pengajar di sekolah Alkitab. Baru saya menyadari bahwa saya membuat kekeliruan besar. Saya menjadikan mereka murid saya. Padahal sesungguhnya firman Tuhan mengatakan, jadikan dia
murid Kristus. Apa maksudnya? Supaya setiap orang, setiap member, setiap kita punya member, itu harus bisa memberi makan rohaninya sendiri. Caranya bagaimana? Di dalam Matius 13, nah ini ciri murid nih. Datang, maka datanglah murid-muridnya dan bertanya. Jadi kita mesti biasakan kita punya member, kalau nanya sesuatu, tanya sama Tuhan toh. Maka jawab Tuhan, kepadamu diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Nah itulah sebabnya hebatnya kita ini di Full Gospel. Tadi udah diingatkan oleh Pak Vincent, Pak Leho udah mengingatkan bahwa kita ini interdenominasi, tolong jaga keinterdenominasian. Ya. Jadi jangan merasa paling benar sendiri, kata tadi kita diingatkan. Sekarang kita coba lihat anggaran dasar kita mintanya apa. Anggaran dasar kita bab 4 pasal 14. Jadi saya bukan asal ngomong nih. Apa sih tujuan daripada FGBMFI? Bukan sekedar bikin acara loh. Tadi udah diingatkan oleh Pak Andreas, oleh Pak Yohan juga. Bukan sekedar bikin acara. Orang yang datang rame. Kalau saya bikin acara, yang hadir sekian, meriah. Musiknya hebat, penyanyinya hebat. Kita sewa si ini, sewa si itu. Ya. Jadi tujuan daripada perkumpulan ini untuk meningkatkan kualitas rohani para anggota. Bisa nggak kualitas rohani ditingkatkan tanpa firman? Gitu ya. Tapi di anggaran dasar kita bab 4 pasal 15 gini, fungsi daripada perkumpulan, pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi. Jadi tujuan organisasi membangun kerohanian, fungsinya dalam chapter itu yang menuju ke situ. Pembangunan kerohanian. Bisa nggak membangun kerohanian tanpa firman? Tapi jangan lupa, ada di anggaran dasar bab 3 pasal 8 ayat butir yang kedua. Ciri daripada perkumpulan, kita ini bersifat interdenominasi. Itu tadi yang dipertanyakan, dan itu yang dijawab oleh Pak Leho dan Pak Vincent. Boleh ya kita bicara firman? Oleh sebab itu, brother, FGB men, terutama para leader, ya, milikilah hati sebagai seorang yang interdenominasi, sebagai FGB men. Apa maksudnya interdenominasi? Kan disebut gitu kan, bersifat interdenominasi. Apa artinya interdenominasi? Oh, semua denominasi boleh masuk ke menjadi member kita. Nanti dulu. Kita mesti definisikan ulang nih. Semua denominasi yang percaya, sekali lagi, semua denominasi yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu kita punya namanya arti denominasi. Karena ada denominasi lain, udah disahkan oleh pemerintah, tapi dia nggak percaya Yesus itu Tuhan. Kalau gitu saya boleh dong, kata dia nih, kata member mereka, saya boleh dong jadi anggota Full Gospel. Nanti Anda bermasalah, gitu ya. Nah, oleh sebab itu, tolong kita ingatkan kepada diri kita masing-masing bahwa kita punya tugas nih, semua, ya, jaga keinterdenominasian. Jadi pada waktu kita bersharing, misalkan tadi Pak Vincent kasih contoh ya, Anda tanya sama saya kasih contoh aja beberapa waktu yang lalu, udah cukup lama, saya lihat di grup, ada grup seberang ya, teman-teman saya yang lain, wah mereka berdiskusi tentang baptisan Roh Kudus, wah sampai sengit, gitu kan, sampai sengit mereka. Bicara Roh Kudusnya, bicara baptisan Roh Kudusnya, panjang lebar, nggak karuanan gitu kan. Akhirnya saya bilang sama istri saya, entar sebentar lagi mereka telepon nih. Sebentar aja dia telepon. Dar, you ikutin nggak kita punya diskusi? Ikut ya. Kalau menurut you bagaimana ini gitu ya? Nah saya bilang, you kan tahu saya FGB man ya, gitu ya. Kita ini interdenominasi. Ya.
You tanya saya kan, ya, saya jawab. Saya kasih jawaban. Begini. Tapi Dar, kan begini. Nanti dulu, you tanya saya kan, saya nggak tanya you. Jadi you dengar aja. Nah kita jelasin. Apakah dia harus percaya? Tidak harus percaya. Tapi you tanya saya kan, saya jelasin. Brother, FGB man, coba belajar berbesar hati. Kalau orang bilang, tapi kan begini, ya nggak apa-apa, itu menurut you. Kan you kan tanya saya. Maka tadi diingatkan oleh Pak Vincent, oleh Pak Leho juga, jangan kita berdebat doktrin. Ya, di dalam kita punya sarana gitu ya. Nanti bukan jadi bertumbuh, malah jadi kandas semua, akhirnya jadi bubar chapternya. Gitu. Ya, jangan, ya. Jadi tolong miliki, ya, bahwa saya ini FGB man loh. You ngomong apa gitu, oh nggak apa-apa, you ngomong gitu ngomong. Oh tapi kan Pak Dharma gini. Oh iya. Dar aku mau jelasin sama you tentang biasanya itu soal baptisan Roh Kudus ya. Begini. Oh iya. Setelah dia jelaskan begitu, dia tanya sama saya, bagaimana Dar? You percaya Dar? Ya kan nggak mesti saya percaya, you ngomong aja. Ya kan dia yang mau ngejelasin kan, gitu kan? Saya mau cerita tentang Roh Kudus kata gitu. Oh ya silakan. Dia jelasin panjang lebar gitu kan. Udah lebih dari setengah jam. You percaya nggak Dar gitu. Ya soal percaya apa enggak itu urusan saya gitu kan. Ya, saya kan nggak harus percaya sama you gitu kan. Ya, tapi saya dengerin gitu. Jadi kita jangan buat pertentangan ya. Tolong kawan-kawan FGB men, karena mereka itu sangat menghargai kita para FGB men ya. Kita punya sifat interdenominasi ya. Jadi kalau Anda bilang ini paling benar, ini firman Tuhan mengatakan, kita duduk. Yang satu jago Alkitab, yang satu jago Alkitab. Bukan dia jadi satu, dia berantem. Ya kan? Adanya denominasi, ratusan bahkan ribuan denominasi, karena apa? Ya begini-begini nih. Kita jangan ikut lagi di sana. Makanya kenapa FGBMFI dikatakan kereta terakhir untuk membawa orang kepada Tuhan. Kita nggak mempertentangkan yang berbeda. Kita menyampaikan yang sama. Oleh sebab itu, definisi kita tentang interdenominasi sekali lagi, semua denominasi yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu. Jadi oleh sebab itu, sekali lagi, FGB men, Anda dipilih oleh Roh Kudus. Karena kalau kita baca di Division Intensified, bahwa Roh Kudus yang akan cari dan temukan orang-orangnya katanya. Dia akan bawa Anda ke dalam wadah FGBMFI. Andalah orangnya. Andalah orang pilihan. Yang heran, kenapa Anda dipilih? Tanya Roh Kudus, kenapa saya dipilih? Yang pasti bukan karena kegantengan Anda, yang pasti bukan karena kekayaan Anda, yang pasti bukan karena kepandaian Anda, yang pasti Dia punya rencana dalam hidup Anda. Itu yang pasti. Oleh sebab itu Anda dipilih. Gitu. Oleh sebab itu, mari brother, sekali lagi saya akan stop sampai di sini, karena saya cuma melengkapi apa yang Pak Yohan tadi sudah sampaikan, ya, apa yang Pak Andreas sudah sampaikan. Sekali lagi, saya mau kutip tentang kesaksian tadi Pak Yohan tentang 7 menit. Dulu saya pikir gini, kesaksian 7 menit nggak usah bersaksi lah, orang disuruh buru-buru, gitu kan? Ternyata saya baru tahu belakangan, bersaksi 7 menit, sesungguhnya Anda itu sedang dipersiapkan atau harus mempersiapkan diri menjadi pasukan komando. Artinya apa? Anda cerita Yesus nggak sampai 7 menit, orang percaya, tinggal tantang mau terima Tuhan. Saya kasih kesaksian, betulnya banyak, tapi ini yang sering kali saya kasih kesaksiannya. Seorang kawan, dia bilang gini, Dar, tolong Dar, ini saya punya kakak, udah banyak yang nginjilin dia.
pendeta-pendeta, orang-orang persekutuan, dari orang full gospel juga gitu kan, yang udah banyak injilin dia nggak mau terima Tuhan gitu. Padahal umurnya udah hampir 70 pada saat itu. Tapi belum mau terima Tuhan. Ngeyel terus gitu kan. Ya ayolah kalau gitu kita pergi gitu. Saya ajak teman saya gitu pergi. Terus saya suruh dia cerita duluan karena dia lebih senior dari saya umurnya. Nah, yuk cerita dulu dan brother, Tuhan itu menciptakan bumi, langit dan seluruh isinya, lalu menaruh Adam di taman. Wah, dia cerita dari Kejadian sampai Wahyu, kapan kelarnya ini gitu kan. Terus saya bilang gini, brother, sebentar saya yang ngomong ya. Pak, saya berdua teman saya ini ya, kalau saya meninggal, Tuhan Yesus, Tuhannya kami, menjamin saya ada bersama dengan dia. Karena firman-Nya bilang begitu. Ya. Nah, dia itu ada di dalam kekekalan yang namanya sorga. Kalau you kemana? Dia diem aja. Oke. Mau bersama-sama dengan kita, bersama dengan Tuhan di sorga? Mau. Gitu ya. Ayo itu kita doa. 2-3 menit aja bro. Oh dari mati sih. Sampai teman saya bilang, udah sekian lama gak mau terima Tuhan, kok begitu gampang? Ya dong, you yang nabur, ini waktunya Tuhan tuai. Ya, jangan kita merasa kita pinter nih ya. You orang yang nabur bertahun-tahun, ini waktunya dituai oleh Tuhan. Nah, itulah sebabnya brother. Kita belajar menyampaikan kebenaran, jangan lebih dari 7 menit. Waktu saya naik taksi, saya lihat supir taksinya kumel amat nih. Udah lama Pak jadi supir taksi, udah nih. Saya gantiin teman saya ini supir bajai sebetulnya gitu. Oh gitu ya, udah berkeluarga, udah gitu ya. Apa namanya, supir nyetir taksi sampai malam, iya. Banyak bahaya dong ya, iya gitu ya. Terus kalau pernah nggak dapetin penumpang yang mengancam Anda gitu? Enggak sih Pak, tapi kan Rio jalan malam berbahaya ya gitu ya. Nah, saya punya Yesus, kalau saya mati, saya dibunuh orang mati, saya ada bersama dengan Tuhan saya yang namanya Yesus, dia ada di sorga. Kalau you kemana? Diem aja. You mau di sorga? Mau Pak. Ya minggir kalau gitu kalau mau mah. Kita doain. Udah simpel aja bro. Tapi jangan semua Anda ancam mati ya. Belum tentu. Cuman waktu itu saya tergeraknya begitu. Gitu. Nah, itulah sebabnya kita di Full Gospel ini dilatih untuk bersaksi 7 menit. Ada manfaatnya ternyata. Ya, oleh sebab itu saya akan sudahi. Sebetulnya ada tanya jawab, tapi saya akan rangkum nanti di sesinya Pak Budianto Leho. Tuhan Yesus memberkati. Ya.